menikah dengan orang yang salah itu memang benar akan menjadi trauma seumur hidup. Jadi kan aku barusan menuliskan ini guys. Nah ini tuh daftar anak sekolah aku yang pertama, yang ditelantarkan sama ayah kandungnya itu bertahun-tahun ya. Dan kemarin tahun 2024 itu aku memutuskan untuk ke rumahnya ya, ke rumah mantan suamiku, dan aku minta kejelasan tentang nafkahnya. Nah lalu dia itu bilang kalau nafkahnya itu dia mampunya itu ngasih 100.000. Nah menurut kalian gimana guys? 100.000 itu nafkah apa sumbangan? Lebih tepatnya kan lebih tepatnya sumbangan kan ya. Nah terus ini tadi pada saat aku nulis ini kan dimintain kakak kan sama sekolahnya. Nah anak aku kan sudah bisa baca ya, sudah bisa baca. Lalu kakaknya ini dia lihat guys untuk kartu keluarganya, dia baca di samping aku. Dia tuh bacanya gini, Bunda ini namanya Mas Siti kok ada Ferdianto kok nggak Haryanto, sedangkan adik Aisyah sama Zafran kok ada Haryantonya. Ayah Sugeng itu bukan ayahnya Mas Siti ta. Lalu ayahnya Mas Siti itu siapa? Terus aku kan diem kan ya, nangis, memang nggak kuat gitu guys. Lalu dia baca aktenya, akta kan dimintain juga akte kakak, terus sama ijazah kan, ijazahnya TK. Nah dia baca aktenya dan dia itu tanya, ini ada namanya Tony Ferdianto. Tony Ferdianto itu siapa? Ya aku jelasin kalau memang ayah kandungnya itu Tony Ferdianto itu bukan ayah Sugeng Haryanto. Nah lalu dia tuh tanya, kenapa Mas Siti kok nggak pernah lihat ayah Tony Ferdianto? Ya karena memang udah nggak ada tanggung jawabnya, keluarganya juga nggak ada tanggung jawabnya, terus ayah kandungnya juga nggak ada tanggung jawabnya gitu. Makanya kenapa aku sampai meminta surat membuang anak kandung itu, memang sudah kebangetan guys. Dan aku jadi memang anak aku itu memang nggak pernah melihat ayah kandungnya, dan aku memang nggak mau kalau dia itu melihat ayah kandungnya. Makanya pas aku kesana aku nggak bawa anak aku ya, tapi sekarang dia itu sudah umur 8 tahun dan dia itu sudah mulai mengerti gitu guys, mulai tanya-tanya. Apalagi kan posisiku, aku juga punya bayi laki-laki kan. Jadi aku teringat sama memori perjuanganku dulu, melahirkan sendiri, terus memenuhi kebutuhannya sendiri. Bahkan lebaran, ini mau lebaran ke-8 ya, itu dia tidak pernah ngasih satu baju pun buat anaknya, itu nggak pernah. Bahkan tanya kabarnya itu pun juga nggak pernah. Jadi buat kalian yang menikah ya, yang belum menikah, dilihat-lihat dulu ya, dilihat dulu calon kamu itu calon yang baik apa enggak, calon yang memuliakanmu apa enggak. Kalau dia nggak bisa memuliakanmu ya udah nggak usah dilanjut ya, soalnya traumanya seumur hidup.